Halo Lena, kali ini kita coba bahas tentang prinsip umum dokumentasi sistem manajemen mutu. Ketika kita menulis panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dokumentasi sistem manajemen mutu tersebut harus bisa dibaca oleh personil laboratorium. Ketika dokumentasi ini dibaca oleh personil lab, ini tidak hanya dimengerti, difahami oleh penulisnya. Karena itu, biasanya konseptor dari dokumentasi sistem manajemen mutu ini membuat flowchart dulu, terus kemudian membuat kalimat yang sudah ada dalam dokumentasi tersebut harus diberikan kepada personel yang lain yang tidak membuat dokumentasi tersebut. Kemudian, apakah orang yang membaca ini sudah memahami apa yang ditulis oleh konseptor tersebut? Jika masih ada suatu pertanyaan, maka ini harus dibuat suatu kalimat yang dua orang ini akan memahaminya. Ketika dua-duanya ini memahami, maka ini diimplementasikan oleh orang yang ketiga. Ketika diimplementasikan dan ini sudah runut tahap demi tahap, maka dokumentasi sistem manajemen mutu ini sudah cukup baik. Di dalam prinsip-prinsip penulisan dokumentasi sistem manajemen mutu ini ada prinsip umum, yaitu gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan bahasa dan kalimat yang menyebabkan timbulnya bias pengertian. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh seluruh personil laboratorium. Hindari penggunaan kata-kata baru yang belum tentu artinya dapat dimengerti oleh seluruh personil laboratorium. Disarankan menggunakan penjilitan lepas. Loh, ini untuk apa? Ketika halaman 3, halaman 7 ini ada sesuatu yang perlu direvisi, maka itu tinggal cabut, diganti halaman tersebut. Semua halaman baru dan revisi harus diberi nomor dan tanggal untuk memudahkan pengendalian atas setiap halaman. Hanya dokumen terbaru yang tersedia di lokasi tempat kerja. Dokumen induk sistem manajemen harus disimpan dan dipelihara oleh personil yang berwenang. Di dalam penulisan dokumentasi sistem manajemen mutu ini, maka kaidah-kaidahnya harus diikuti. Gunakan jenis huruf Times New Roman atau Arial dengan ukuran huruf 11-14. Satu paragraf ini mencerminkan satu pokok pikiran. Hindari penulisan paragraf yang menggunakan kalimat panjang. Karena itu, setiap kalimat berisi 15-20 kata. Tapi dalam penerapannya, kita tidak harus setiap kalimat ini dihitung berapa jumlah katanya. Tetapi bagaimana ini memudahkan, difahami, dimengerti oleh seluruh personil tersebut. Setiap paragraf diberi identifikasi atau penomoran yang jelas dan gunakan jarak antar paragraf. Hindari penggunaan tanda baca seperti bintang, kotak, tanda lebih besar, lebih kecil, atau panah, dan lain sebagainya. Tapi digunakan huruf abjad, ABCD, atau penomoran 1, 2, 3. Gunakan nama jabatan dalam struktur organisasi dan hindari pencantuman nama. Setiap halaman diberi identifikasi khusus. Bagian yang sering mengalami revisi sebaiknya sebagai lampiran dan harus punya prosedur pengendalian dokumen. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan.